Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat-semangat, sukacita-sukacita. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam ibadah online kita kali ini, untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, menyatakan rasa kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir dan akan melawat tempat di mana kita beribadah saat ini. Selamat beribadah dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel group yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kembali kita bisa datang beribadah kepada Tuhan kita pada hari ini, saudara. Masih dalam suasana tahun baru. Kita percaya bahwa tahun ini Tuhan akan menyertai kehidupan kita seperti tahun-tahun yang kemarin. Pasti Tuhan akan menyertai kehidupan kita senantiasa. Amin, saudara. Dan pada hari ini kita mendengar puji-pujian kepada Tuhan, kita yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan, terang kami Tuhan Yesus, yang menerangi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kami ingin adalah berdiam dekat-Mu Tuhan senantiasa. Haleluya. Mari dengan sukacita kita angkat pujian ini, saudara. Satu hal yang kupinta adalah berada dekat-Mu Tuhan, menyaksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekat
rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, sebab Kau gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita sorak-sorai kepada Tuhan. Tuhan atas kebaikan-Nya, atas kasih setia yang besar. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kita syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dalam Tuhan kami, Allah kami yang besar. Haleluya Tuhan. Kita syukur karena Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena kami Tuhan yang baik, gembala yang baik, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tentu syukur saudara, karena Tuhan kita, Dia mengasihi setiap kita, bahkan Dia berikan nyawanya bagi setiap kita. Apalagi hal-hal yang lain, pasti Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara Bapa kita yang baik, mari pada hari ini kita syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Allah Bapa kami yang baik, banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya itu semuanya untuk kebaikan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang besar Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang
Kita syukur Tuhan Yesus. Kalau Bapa kami yang baik Tuhan, Kau yang memberi apa yang kami pinta Tuhan. Engkau Allah kami mencukupkan kami setiap kebutuhan kami Tuhan Yesus. Tidak pernah Kau membiarkan kami meninggalkan kami Tuhan. Tapi Kau terus nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berakhir Tuhan. Bahkan setiap hari Engkau selalu nyatakan Tuhan Yesus kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kita syukur Tuhan. Sehingga kami yakin Tuhan kami boleh menghadapi tahun ini Tuhan Yesus dengan penyertaan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami juga mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus, yang akan menuntun setiap kami Tuhan, yang akan menuntun kami di jalan yang benar Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan yang akan melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami juga yang mendengarkan Tuhan. Biar firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara. Saya yakin minggu ketiga tahun ini saudara tetap bersemangat, bersukacita karena memiliki keyakinan bahwa tahun ini ada perkara-perkara ajaib yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan saudara, baik di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan di dalam gereja kita sendiri. Ya, kita meyakini bahwa selalu baru tiap hari. Itu yang akan Tuhan kerjakan. Kenapa? Rahmat dan anugerahnya tercurah baru setiap pagi bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan, sebetulnya ini hanya mengingatkan kembali untuk setiap kita tetap terlibat di dalam visi dan misi Allah. Apapun yang kita kerjakan. Ada begitu banyak orang melewatkan hari-hari hidupnya dan akhirnya di pertengahan masa umurnya baru dia diingatkan bahwa ada tujuan Allah yang harus dia kerjakan. Tetapi sayangnya sudah di pertengahan umur baru dia ingat hal itu. Atau bahkan ada juga yang di akhir umur dan mulai muncul penyesalan. Karena itu saya ingin kembali mengingatkan setiap jemaat Tuhan hari ini bahwa Allah mau kita terlibat dalam misinya. Ya, supaya sejak dini yang masih muda, yang masih remaja, yang masih keluarga muda bisa memasukkan proyek misi Allah ini dalam kehidupan setiap mereka. Bukan berarti untuk yang sudah berusia terlambat, tidak. Tuhan tetap memberi kesempatan. Karena itu gunakan sisa waktu yang ada ini dengan maksimal untuk kemuliaan Tuhan bagi kerajaan Allah. Nah, saudara, ada dua yang ingin saya munculkan di awal, yaitu pertama sifatnya pertanyaan penting bagi setiap kita orang percaya, ya. Pernahkah Anda sadar bahwa Yesus mati di kayu salib itu tidak hanya untuk menebus kita saja atau kita seorang, ya. Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi seisi dunia, saudara. Kasihnya tidak hanya terbatas untuk 1-2 orang, 1-2 keluarga, 1-2 kaum, bahkan hanya 1-2 bangsa. Tetapi seisi dunia ini. Ya, dia begitu mengasihi seisi dunia ini. Karenanya dia menyerahkan dirinya dalam rupa anaknya. Ya, untuk hadir ke dunia. Untuk menebus dosa kita. So, pertanyaan pertama, saudara pernah sadar atau tidak, Yesus itu tidak mati hanya untuk kita sendiri loh. Ya, ini pertanyaan penting. Jika kita sudah sadar, maka yang kedua adalah pernyataan yang harus kita pegang, yang harus kita terima, yaitu bahwa penyelamatan Kristus juga terbuka bagi semua orang. Ya, kita yang adalah jemaat Tuhan sebagai gereja ini dijadikan alat untuk menyebarkan kabar baik, yaitu Injil kasih karunia. Tugas utama gereja bukan hanya sekedar melakukan penata layanan, tetapi ending dari yang dikerjakan gereja ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ya. Dan Allah merancangkan keselamatan itu untuk setiap orang. Artinya ada istilah think locally
Kebalikan ya, salah. Think globally, act locally. Kita harus berpikir secara global. Ya, misi kita harus menjangkau dunia. Tetapi dimulai dengan aksi secara lokal, di mana kita ditempatkan, di mana kita berada, di kota di mana kita ditempatkan, di tempat pekerjaan di mana kita berada, di sekolah di mana kita berada, di kampus di mana kita berada. Ya, memang visi itu harus mendunia, tetapi kita harus mengerjakannya dimulai dari tempat di mana kita Tuhan tempatkan. Nah, saudara, itulah tugas gereja. Nah, berita baiknya yang ada bagi setiap kita, Allah punya proyek penyelamatan atas seisi dunia. Tetapi bersyukur Dia mau melibatkan kita, umatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang pengusaha ternama kelas dunia, sementara membangun mega proyek, dan mendadak dia sebagai pemilik mega proyek itu menelpon saudara, mengatakan, "Pak, Ibu mau nggak ikut bersama-sama mengerjakan mega proyek saya? Saya butuh bantuan Bapak Ibu, let's say, untuk menyediakan semen, atau untuk ibu-ibu, karena ini mega proyek, karyawan saya itu bukan cuman 1-2 ribu, tetapi ratusan ribu. Saya butuh untuk Bapak atau Ibu menyediakan makan siang sepanjang 3 tahun proyek ini akan dikerjakan." Wow, saya yakin gak ada yang menolak. Mendadak kita diberi pekerjaan, dan kita tahu reputasinya si pemilik proyek ini tidak pernah ada satupun proyek yang gagal. Semuanya berhasil dan semuanya terjadi. Nah, waktu kita dikasih kepercayaan terlibat, dikatakan di sini Tuhan punya rencana untuk melibatkan setiap kita. So, kita ini secara pribadi telah terima karya keselamatan, tetapi kita juga dipanggil untuk sebuah misi penyelamatan. Saya yakin kalau bicara proyek pasti ada keuntungan di dalamnya. Mari kita mau bersemangat, bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi sebagai bukti ungkapan syukur kita. Kenapa? Kita sudah diselamatkan lebih dulu. Artinya sekarang Tuhan tuntut, mari sebagai ungkapan syukur kepada Dia, bagikan keselamatan itu kepada orang lain juga. Nah, ada 3 hal penting yang ingin saya munculkan waktu saudara mau terlibat dalam misi Allah ini. Pertama, yang pasti hidup setiap kita pasti memiliki makna. Masih ingat amanat agung? Tuhan di akhir pelayanannya di bumi sebelum naik ke surga meninggalkan pesan terakhirnya, yaitu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebelum itu dia bilang, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan endingnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Matius 28 ini terkait dengan Markus 16:15, Lukas 24, 47, 48, Yohanes 20, 21. Nanti di bagian akhir setelah Yesus mau naik ke surga di Kisah Rasul 1 ayat 8. Semua pasti hafal tetapi kalau Roh Kudus akan turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Tapi kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Nah, ayat-ayat tadi yang saya sebutkan semua isinya bentuknya kalimat perintah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi saksi Kristus, untuk membawa Injil, kabar baik, kabar kasih karunia kepada semua orang, dan kita membimbing. Saya pakai kata membimbing kaitannya dengan memuridkan setiap mereka untuk menjadi pengikut ataupun murid Kristus. Bagian pertama ini, hidup Bapak Ibu pasti akan mengalami makna. Ada motto yang terkenal, kalau saya sebut pasti semua langsung tahu, karena saya yakin semua kita juga ada yang dilibatkan di dalam
ya moto ini, yaitu His last command, our first concern. Langsung ingat nih, oh ya betul, ini adalah sebuah moto ya lembaga yang melatih para pemimpin untuk terlibat dalam pemberitaan Injil dengan profesi mereka masing-masing. Artinya amanat agung itu adalah kalimat terakhir Tuhan Yesus, tetapi justru kalimat terakhir itu menjadi kalimat pertama dan utama untuk memanggil kita terlibat di dalam proyek kerajaan Allah, ya. Perintah terakhirnya menjadi tugas utama kita. Misi agung Allah adalah agar semua bangsa di dunia ini ya datang sujud menyembah Dia. Nah, adalah sebuah hak istimewa kalau Bapak Ibu dan saya diberi kesempatan terlibat di dalamnya, ya. Nah, apa sih esensi pelayanan? Ya, karena kita waktu terlibat di dalam proyek Allah, semua orang menyebut diri melayani. Tetapi esensi pelayanan yang sesungguhnya, Kisah 20 ayat 24. Ya, Paulus berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku." Apa itu pelayanannya? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pelayanan boleh berbagai bentuk, ya, tetapi waktu diperes ujung sari dari pelayanan itu harus mengeluarkan yang namanya pemberitaan Injil. Saudara tidak salah punya aksi sosial, memberi makan 5.000 orang setiap bulan, memeriksa kesehatan, ya, memberi bantuan kemanusiaan kalau ada bencana alam, ya, donor darah. Itu semua perbuatan baik dan memang harus kita kerjakan. Kita harus terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena perbuatan baik kita harus nyata, ya, itu kata firman. Tetapi kalau hanya melulu ya berfokus kepada semua aktivitas itu tanpa pernah menyampaikan kabar Injil, ya, semua itu hanya membangun jembatan tetapi tidak membawa orang untuk datang menyeberang ke sisi yang benar. Nah, hari ini kita belajar definisi pelayanan yang benar. Endingnya harus ada pemberitaan Injil melalui apa yang kita kerjakan. Nah, Injil inilah yang akan memberi makna dalam hidup kita. Itu yang Paulus tadi maksudkan ketika dia mengatakan, ya, waktu dia menghadapi segala resiko, sekali lagi dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Bapak Ibu, seorang pemberita Injil, dalam hal ini seorang pelayan Tuhan, seorang leader, adalah seorang yang berani mengambil resiko, risk taker, tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Yang penting Injil bisa tersampaikan. Ya, pandemi ini mengajarkan kepada kita, ada masanya orang berapi-api dalam pemberitaan firman Tuhan, tetapi waktu masa pandemi ini terjadi, ada begitu banyak orang juga yang berdiam diri, ya. Tetapi justru kita sebagai leader, kita harus tetap berpikir gimana caranya supaya pemberitaan Injil Kristus ini tetap tidak terhenti. Ya, kitalah yang harus ada lebih dulu di depan orang-orang yang kita pimpin. Kita yang harus berani ambil resiko, sekalipun kita tidak mengabaikan ya semua tatanan untuk memelihara kesehatan, protokol dan sebagainya. Karena di dalamnya adalah bagian iman yang kita praktekkan, bahwa Allah memelihara, memproteksi dan akan menjaga. Kenapa? Karena kita sementara mengerjakan tujuan Allah. Masa sih dia nggak lindungi kita? Ya, jadi tanpa mengabaikan semua hal yang harus dijaga, sebagai pemimpin kita harus menjadi risk taker, ya, hadir di tengah-tengah umat yang kita pimpin, terlibat bersama-sama dengan mereka, mendorong mereka maju bersama-sama. Ya, kemarin atau saya lupa, nanti sore itu sudah saya akan sampaikan kepada anak-anak di remaja dan youth kita. Nah, Bapak Ibu, kitalah yang menghadirkan pengharapan akan masa depan kepada dunia melalui pemberitaan Injil. Ya, makna kehidupan kita itu akan kita temukan saat kita setia mengerjakan tugas
pemberitaan Injil. Jadi saya mau awal tahun 2021 ini, mari tetap fokus. Ya, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi jangan sampai semua hal itu mengalihkan kita dari pemberitaan Injil. Ya, dunia ini penuh dengan hal-hal yang bisa membelokkan kita dari tujuan utama kehendak Allah dalam hidup kita, yaitu menyampaikan ya berita gembira, berita keselamatan, berita kasih karunia itu kepada dunia. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam beberapa cuplikan firman Tuhan kita diingatkan manusia itu seperti domba, ya. Mereka mudah tersesat. Kenapa? Masing-masing senang mencari jalannya sendiri, dan tidak ada sejarahnya domba bisa kembali kepada jalan yang benar atas kemampuannya sendiri. Dia terlalu lemah, sehingga jika tidak karena inisiatif si gembala untuk mencari dia tidak pernah akan ditemukan. Ini kondisi manusia, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa bicara, nanti toh ada waktunya dia akan tobat sendiri. Tidak akan bisa, tidak akan bisa. Ya, ada banyak orang yang tidak pernah mengerti apa yang dia kerjakan, bahkan dia menikmati semua hal yang buruk itu dan tetap merasa baik-baik saja. Kitalah orang-orang yang harus mengingatkan terus-menerus dan pada akhirnya membawa mereka untuk mengerti akan kebenaran tersebut, ya. Sekali lagi, domba tidak berdaya jika tidak karena inisiatif sang gembala, mereka tetap akan terhilang. Kitalah yang harus menjadi pribadi-pribadi yang mengambil inisiatif, menjadi inisiator, merebut mereka dari maut, bawa kepada hidup, ya. Lebih lanjut, yang kedua, waktu kita mau terlibat dalam proyek kerajaan Allah ini, ya, tugas kita pasti selesai. Ada jaminan bahwa apa yang kita kerjakan ini pasti selesai, ya, finishing well. Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kalimat selanjutnya, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya Alkitab saja mencatat bahwa akan ada masa selesai. Sesudah itu, ya, baru tiba kesudahannya. Ada waktu ini akan selesai, akan muncul kesudahannya, ya. So, saudara dan saya sementara dilibatkan dalam sebuah proyek misi yang dijamin 100% keberhasilannya, ya. Jangan pernah takut, ya. Saudara pasti alami keberhasilan waktu saudara mau melibatkan diri dalam proyek kerajaan Allah. Kenapa? Si pemilik proyek menjamin hal itu. Nah, apa yang kita kerjakan ini dalam gereja kita sering sekali disebut, ya, multiplikasi. Dari hanya satu keluarga mengundang, ya, sahabat, mengundang keluarga, ya, kayaknya mulai familiar deh dengan urusan-urusan mengundang gini, ya, ajak makan, icebreaker, sampaikan pesan, lama-lama, ya, lewat karya Roh Kudus hati mereka disentuh, bangun persahabatan dari satu keluarga, 2, 3, lama-lama mereka mengalami apa yang Tuhan kerjakan dan mereka sendiri, ya, kembali dimotivasi untuk mengerjakan. Ini terjadi multiplikasi. Jadi kalau saya boleh singkat, multiplikasi itu membangun persahabatan. Kenapa? Biasanya sahabat sama sahabat itu lebih gampang terbuka, lebih gampang melihat hal-hal yang buruk, tetapi juga sekaligus melihat hal-hal yang baik dari sahabatnya, saling menopang satu sama lain, ya. Bukan sahabat makan sahabat, ya, lain. Karena itu mari saya dorong saudara di awal tahun ini, bangun kembali persahabatan dengan sebanyak mungkin orang. Karena saudara memiliki kewajiban sebagai pemberita kabar keselamatan kepada orang lain. Tentunya dengan pertolongan Tuhan, kesaksian hidup yang diberkati, ya, pertumbuhan dalam berbagai hal. Karena orang benar hidupnya itu tetap dalam pemeliharaan berkat Tuhan.
Ya, kita sering dengar tidak menjadi ekor tapi kepala. Saya berdoa tahun ini keluarga saudara diberkati. Bukan hanya saudara pribadi, tetapi seisi keluarga. Ya, pasangan saudara, anak-anak saudara. Ya, kalau saudara sudah menjadi keluarga yang lebih mapan, lebih dewasa, lebih tua, ya, menantu saudara, cucu saudara, semua mengalami pertumbuhan, pertambahan, ya. Ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi sehingga waktu orang melihat kehidupan keluarga saudara, mereka menyatakan sungguh-sungguh, wow, luar biasa ya keluarga ini diberkati Tuhan, anak-anaknya manis-manis, taat akan Tuhan, hidupnya benar, ya tidak ada hal-hal negatif yang bisa dibicarakan dari dalam kehidupan mereka. Ini menjadi teladan yang luar biasa, membawa orang datang menjadi ingin mengetahui kok bisa sih seperti itu. Saudara, kita perlu menjadi magnet lewat keteladanan hidup kita, ya. Dan jangan hanya kita, karena itu akan menjadi batu sandungan. Saya sering sekali hadapi dan melihat ada begitu banyak orang yang terlihatnya luar biasa, tetapi hanya dia sendiri. Disayangkan, ya, waktu dilihat ke dalam, ternyata di dalam keluarga ada begitu banyak masalah, sehingga semua kesaksian yang baik yang sudah terbangun ini akhirnya bisa gugur hanya karena nah O-nya itu pasti sudah konotasinya negatif. Mari kita minta tahun ini Tuhan berkatiku, berkati keluargaku, pasanganku, anak-anakku, semua takut akan Tuhan, terlibat dalam proyek kerajaan Allah, melayanimu bersama-sama sehingga gereja ini semakin kuat dan ada banyak orang melihat kita seperti mercusuar, ya, yang mengarahkan ada orang-orang dalam kegelapan untuk menemukan kembali jalan masuk ke dalam kehidupannya, ya. Saudara, tidak terkecuali semua orang di dunia ini membutuhkan Kristus. Mereka yang mau percaya, tidak percaya, ya, yang terima, yang tidak terima, ya, mereka tetap memerlukan Kristus. Itu tanggung jawab kita. Mereka tidak suka, menolak, tetap mereka membutuhkan Kristus untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Saya menutup dengan ilustrasi, ya, nanti di PowerPoint Bapak Ibu lihat. Ada seorang petani berkunjung ke sebuah daerah dan dia melihat ada satu daerah, ya, walaupun ini terpisah oleh jurang, yang di sisi kanan hijau sekali, sementara yang di sisi kiri itu ternyata gersang sekali. Petani ini mulai bingung, tetapi dia punya hati untuk gimana caranya supaya yang gersang ini bisa menjadi hijau kembali, ya. Akhirnya dia pergi dan mulai merenung dan dia melihat ada serumpun pohon bambu, ya. Saya tahu beberapa saudara sudah pernah mendengar ilustrasi ini, ya. Mulai saudara terklik-klik, ya, hatinya tergelitik lagi untuk, oh ya, ya, petani ini melihat serumpun bambu ini dan dia punya ide, yes, aku tahu apa yang harus aku lakukan, ya. Dia ambil, ya, bambu-bambu yang bertumbuhan dalam rumpun itu yang cukup besar. Tujuannya apa? Dia mau buat menjadi pipa, ya. Kenapa? Karena di seberang yang kanan ini hijau, ada begitu banyak hal yang baik di sana, ya. Berarti di sana tersedia sumber air yang cukup. Sementara di seberang jurang gersang, kering, kerontang, sehingga dia berpikir, aku akan mengalirkan air dari yang seberang ini yang sangat hijau ini ke daerah seberang yang gersang. Singkat cerita, dia memotong, ya, batang-batang bambu dan mulai membersihkan itu. Saudara tahu bambu kan nggak kayak pipa, ya. Di dalam setiap bambu banyak ada ruas-ruasnya. Nah, ruas-ruasnya ini kalau tidak dibolongin, dibersihkan, air akan terhenti hanya di ruas pertama. Kalau dibolongin, dia maju ke ruas kedua. Tapi seluruh ruas itu harus dibersihkan. Supaya apa? Air mengalir dari ujung sampai ke ujung.
supaya antar bambu bisa disambung jadilah instalasi ya saluran air yang cukup panjang. Nah, hidup kita ini seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Hidup kita berkelimpahan. Tuhan menilai dan melihat, wah luar biasa anak-anakku. Tetapi tadi di awal, hati Tuhan itu bagi dunia. Dia sementara melihat di sisi yang lain. Ada begitu banyak orang yang hidupnya dalam tekanan, hidupnya dalam kesulitan, bahkan tidak mengerti arah yang dituju, dan endingnya maut. Tuhan sementara bersedih. Kita ini seperti rumpun bambu yang diambil, dan awalnya ya dia harus membersihkan hidup kita dengan firman, supaya dia bisa memakai kita menjadi saluran air untuk ya dibawa kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada air kehidupan, ada Kristus Yesus yang hidup di dalam kita, yang perlu kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita tahu akhirnya dari ilustrasi ini, petani ini berhasil mengambil dari sumber air dari satu tempat yang hijau itu, membawa ya ke seberang daerah yang gersang tadi, sehingga pada akhirnya daerah yang gersang itu bisa juga menjadi hijau, bahkan ditumbuhi berbagai tanaman-tanaman buah yang menghasilkan buah yang lezat. Biar ini menjadi perenungan bagi Bapak Ibu, dan gambar terakhir ini hanya untuk mengingatkan kita ya. Saya hanya memunculkan ini untuk mengingatkan kita, dunia sementara sekarat, dan hanya saudara dan saya yang memiliki obat penyembuhnya. Bicara vaksin, vaksin itu ada di tangan kita. Vaksin kehidupan kekal. Dunia sementara menuju kematian kekal. Tanpa vaksin hidup kekal, dunia tidak akan alami keselamatan. Pertanyaannya, maukah saudara membagikan vaksin yang hanya saudara miliki itu kepada dunia? Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah awal tahun ini fokus kami kembali kepada menjadi saksi, memberitakan kabar sukacita Injil kasih karunia itu kepada dunia. Dimulai dari tempat di mana kami berada. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, berkati jemaat-Mu untuk tetap fokus, tidak teralihkan karena isu-isu yang lain, tetapi tetap memfokuskan hidup mereka untuk menjadi pemberita kabar keselamatan, sehingga hidup mereka menjadi bermakna dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka meyakini apa yang mereka kerjakan pasti selesai, dan Tuhan yang akan memberkati hidup mereka dan membawa mereka mendatangkan kesukaan, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicara lebih lanjut. Berdoa untuk semua para pemimpin untuk tetap fokus untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi magnet bagi orang lain melalui keteladanan hidup, melalui keluarga, melalui pekerjaan, melalui relasi mereka. Ada banyak orang tertarik mengenal Tuhan lewat berkat kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai ucapan syukur untuk persembahan, perpuluhan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja, dapat Bapak Ibu Saudara kirim melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak dan Ibu semua. Untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu dapat juga melakukan melalui transfer ke rekening OVO dan GoPay dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar Bapak dan Ibu, atau menggunakan nomor akun 0817 9882 628. Jadi untuk persembahan dan perpuluhan ada dua cara, melalui transfer ke rekening BCA seperti biasa dan melalui OVO atau GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan kita untuk dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah dan kegiatan gereja lainnya di gedung gereja. Oleh karena itu, untuk ibadah minggu depan hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Januari 2021 masih tetap dilakukan secara online. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa, dan ibadah dapat diakses mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Doa Jemaat Rabu Online diadakan setiap hari Rabu sore pukul 18.30. Doa ini dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel.
Meeting ID dan password Zoom dapat Bapak dan Ibu lihat di layar. Doa ini dapat juga diikuti melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Doa Fajar Senin online diadakan setiap hari Senin pukul 5.30 pagi. Doa ini dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Meeting ID dan password Zoom dapat Bapak Ibu Saudara lihat di layar. Kesan online wajib tetap dilakukan oleh masing-masing kesan. Dan ayo kita tetap semangat menjangkau jiwa-jiwa baru meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini. Seperti telah dilakukan oleh beberapa kesan teman kita lainnya, mereka tetap menjangkau meski dalam situasi seperti ini. Bila memiliki kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Kembali kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap tinggal di rumah masing-masing, melakukan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Betapa Tuhan berikan yang terbaik Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati setiap langkah kita. Apa tema Natal GKPB tahun ini? Silakan. I give you everything, you're everything I need and more. In you I have found true freedom. I surrender again. Sebagai istriku sendiri yang kunikahi sejak hari ini sampai seterusnya, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, Mr. and Mrs. Michael Christian. Yes. Membawa banyak orang mengalami Engkau karena Engkau sudah lebih dulu lahir dalam hidup kami. Penutup tahun ini kita harus bangkit di dalam pengharapan. Firman Tuhan telah disampaikan, pujian penyembahan sudah dinyatakan. Ini waktunya kita kembali dalam kehidupan kita, memasuki semua aktivitas kita dengan semangat, sukacita, karena tahu ada pribadi yang terus menolong, memampukan, dan akan terus berjalan bersama-sama dengan kita. Mari saudara, terimalah berkat Tuhan dan alami kekuatan kuasa-Nya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita turun atas kehidupan Bapak Ibu. Biarlah kasih dari Kristus Tuhan, kasih yang menutupi dosa, kasih yang melupakan semua yang buruk tetapi yang mengharapkan yang terbaik, terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan melalui persekutuan Roh yang Kudus menjadikan kehidupan yang manis, kehidupan yang penuh dengan kasih mesra itu tinggal tetap di antara kita, bahkan sepanjang hidup kita sampai kita dipersekutukan kembali dengan Allah Bapa kali yang kedua waktu Yesus datang ke dunia ini. Berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kasih persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari yang menerima berkat boleh sambut dengan berkata, Amin, amin.